bagi pebisnis di luar sana jangan hanya aku mau buka ini, tapi belajar kecerdasan financial. Ya, itu penting. Literasi keuangan ya. Literasi keuangan tuh penting. Penting banget. I just realize utang itu ada 2, bad debt sama good debt. Kita boleh berutang kalau memang itu good debt. Jadi punya project nih perlu di-fund itu bagus untuk banget. Untuk bridging fund itu tuh aku saranin banget. Tapi kalau debt, utang untuk konsumsi pribadi, konsumtif, it's not good. Menginspirasi itu juga it's actually makes us happy juga gitu, karena kita tahu kita berbuat yang baik lah untuk negara ini gitu. Dan tapi juga bukan berarti kita tidak menjadi diri kita sendiri, ini salah gitu. Jadi kan Putri Indonesia tuh banyak yang bilang kaku banget gitu, harus kayak gini gitu, harus kayak apa, enggak. Selama di norma itu tidak berlebihan ya, melanggar atau keluar dari jalurnya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Halo teman-teman semuanya, hari ini Sahabat kita kasih tahu. Hari ini kita sekarang kita udah bersahabat ya dengan teman-teman. Dan Sahabat kali Kasih ini Tahu. kita punya masih pamer aja ya, masih bisa pamer ya. iya benar ya. Ini udah yang kedua kali kita pamer. Dan nextnya kita mau ada sponsor masuk. Iya, masih ditunggu ya. Kayaknya memang udah ada yang kontak kemarin. Tapi kita list ya. Kayak banyak kali kan. Enggak. Jadi teman-teman, hari ini Kita kedatangan tamu spesial nih. tamu Lena. spesial. Cantik kayaknya. Cantik banget, gila, Pas keren tadi banget. dateng. Aduh, auranya memang beda. Pokoknya kalian kalau Insecure nonton banget sih. Kalau nonton betah, tapi jangan bandingin kita sama si kakak. Kita nih gendut tuh karena baju ya, tolong ya. Ini bukan karena badan kita gede, cuman karena bajunya aja yang gede, ya kan? Makanya kita ditunggu sponsor yang bikin badan kita launching. Udah ya? Langsung ngajak dong follow. Iya, kita follow dulu ya, subscribe dan like and share komen. Ya, Instagram kita dan Dikasih YouTube tahu kita. official. Kasih tahu. Official. Gitu ya? Iya. Gitu, dan jangan lupa lonceng di bawah ini nyalakan dulu sekarang sebelum mulai. Udah? Oke, kita mulai. Tapi jangan dulu. Ini kita tadi. Oh iya, disponsori oleh Rempe Jeng Cetak. Ini tuh UMKM yang mau mendunia. Iya, Gila, logo keren internasional. Siapa Logo yang punya sih? Yang punyanya Mila Ramadhani. Ya, ini Mila Ramadhani loh yang punya. Ya, orangnya tuh di sini. Kok kan ketawa-ketawa sih? Mau ya? Mau. Oh, narsis lagi dibilang bisa dibilang narsis. Dah. Udah kayaknya Oke, bukan kita oke. kita langsung aja. Langsung aja. Kita pakai pantun. Oke, siapa? Kasih tahu. Udah ada pantunnya. Langsung aja ke Kak Ayu. Kak Dita. Kak Dita, saking ayunya, ayu teman gitu. Masya Allah, apa kabar kakak? Thank you, it was nice. Thank you juga udah diundang di sini. Wow. Aku suka banget untuk bisa share sama kalian-kalian. Iya. Thank you. Dan teman-teman harus tahu Kak Dita Apa itu tuh? siapa. Siapa tuh? Dia tuh adalah salah satu finalis Putri Indonesia Kreatif ya Kak? Putri Indonesia Sulawesi Sulawesi Barat. Sulawesi 2023. 2023. Dan juga Putri Ekonomi Kreatif 2022 ya. Wah, banyak banget. Dan yang pastinya beliau ini salah satu pengusaha juga. Oh iya. Serius? Dan juga pengurus di BPP loh, di BPP HIP. Aduh. Siap senior. Ampun. Izin. Jadi kita akan mengulik semua tentang Kak Dita. Dan yang pastinya yang pertama kita bakal bertanya tentang bisnis. Iya. Tapi Iya. sebelumnya kita kayak masih nggak nyangka loh bisa face to face Sama Kak Dita. sama Kak Dita. Dia tuh sosok yang sangat eksklusif. Ya kan? Jadi kita langsung dengar cerita dari Iya. Kak Dita. Gimana Kak awal mulanya sebagai pembisnis dulu nih? Gimana? Pembisnis, oke. Bisnis. Dari awal tuh sebenarnya ceritanya nih ya, Iya, ceritanya itu aku SMA memang dilatih orang tua untuk membatasi uang jajan gitu. Oh, Jadi ya uang jajan. Dari Jadi SMA itu ya? dari SMA.
karena kan SMP aku kurang itu ya udahlah ya apa cuma kalau pas dengan SMA kan kayak udah mulai tahu make up Udah banyak jajan ya. banyak jajan kayak kita udah tahu baju Stradivarius jadi kayak aku udah mulai berpikir I need kayak mendapatkan sesuatu which is itu ya uang jajan lebih dengan cara tanpa meminta orang tua waktu itu and then dalam perjalanan orang tua aku suggest something gitu. Jadi gimana? Kenapa kalau nggak kamu coba nawarin ini aja konveksi gitu? Kita buat seragam, let's say jersey untuk teman-teman kelas gitu-gitu kan. Dalam hal produksinya tuh udah ada kan. Jadi aku tinggal istilahnya marketing gitu. So I tried. Mulai dari situ rasa tuh iya udah mulai jualan konveksi. Ya waktu sebenarnya kalau jualan sih sebenarnya udah dari I would say SD sih sebenarnya udah belajar waktu itu belajar jualan permen waktu itu jualan sama dulu. Aku jualan poster Naruto stiker Naruto terus Itu tuh keren lagi viral kalau viral dulu kan mungkin umur kita ya gimana gitu. Jadi permen ya. itu jadi udah pas di situ aku udah ngerasain seru juga ya gitu dari SD dan akhirnya SMA coba lanjutin lagi bisnis dan ya udah rasain enaknya dapat duit gitu dapat duit akhirnya mulai dari situ selesai istilahnya my foundation years gitu di Singapura sama Dubai ya aku balik ke Indonesia istilahnya tahun berikutnya pengangguran lah bukan baru selesai tapi kuliahnya di luar ya agak ngeri kita dikit emang ya kita kan Gimana itu, Kak Dita, kaum tadi? mending nih Indonesia apa UI ya masalahnya kan UI bagus tuh. Terus waktu itu kayak liburan, and then papa nyaranin kayak everything kayak comes from orang tua aku tuh kayak selalu nyemangatin aku gitu. Alhamdulillah makanya really thankful for mom and dad. Semangat kayak ya udah kamu kan suka travel gitu. Iya, kamu kan suka travel, kamu coba aja buka travel ke Dubai waktu itu. Ya Langsung berarti ya? langsung waktu itu. Nah setelah itu aku coba buka buat paketnya dan disitulah aku mulai rasakan the real business yaitu gimana perjuangannya gitu. Perjuangannya sebenarnya 1 tahun itu nggak ada customer, literally nggak ada. 1 tahun Satu ada tahun. customer Teman-teman deket gitu atau mungkin Nggak ada. family? Nggak ada. terus gimana biar bisnis itu tetap berjalan Nah, kasih tahu jadi sebenarnya ya jadi kan orang juga ini buat teman-teman yang lain kayak bisnis itu kan kayak orang perlu modal gitu-gitu harus punya uang dulu banyak baru ngumpulin. Sebenarnya nggak juga sih, apalagi zaman sekarang yang zaman digital gitu kan kita bisa menggunakan ya dengan minim uang tabungan gitu kita hire misalnya 1 orang kita gunain Instagram or you know sekarang TikTok untuk jualan itu kan no cost gitu atau mouth to mouth gitu kan. Jadi itu sih yang pertama dan yang kedua kenapa aku setahun itu dan tetap berjalan sih intinya aku nggak mau stop dan aku nggak mau menyerah waktu itu karena ya itu penting banget sih jadi kayak just keep doing karena kan kita juga sambil belajar ya apalagi aku itu baru pertama kali the real business itu jadi I keep going and then learn what I can improve gitu. Nah alhamdulillah pecah telurnya itu pada saat ketika salah satu travel dari Amerika, istilahnya influencer, ngontak ke aku, ngontak ke Royal Dubai Travel itu. Tiba-tiba. sekalinya datang konsumen langsung ambil Tiba-tiba dia juga ngomong kayak, istilahnya dia nggak ngomong terlalu jelas juga kan di dalam DM. Aku kira dia minta endorse waktu itu. Iya, endorse. Dan sedangkan aku kayak,
sorry kayak aku tuh masih istilahnya masih UMKM jadi belum bisa ngeliat profil juga wow gitu kan. Jadi kayaknya belum bisa gitu. Jadi tapi dia bilang oh bukan gitu. Aku malah bukan aku pengen kerja sama dengan Royal Dubai. Oke. Gitu. Ya so oke. Jadi waktu itu kita ngomong bla bla bla. Oke, sekarang kebetulan dia travel influencer. Aku sekarang lagi di Thailand nih, Chiang Mai. Apakah kamu bisa ketemu di situ? Oh, di Thailand. Di Thailand kamu bisa ketemu, kita discuss things and like that gitu kan. Oh, aku kayak oh my god, kayak ini aku harus gimana ya? Apakah aku harus percaya dengan ini? Tapi kan nah ini juga nih, kalau misalnya kita berbisnis kita harus ada berani dan juga basic supaya kita nggak dikelabuin gitu. Itu juga perlu sih, itu perlu banget gitu. So oke, kau berani aja. Itu aku bilang aku kayak gunain my amount of money untuk to go there, to go to Chiang Mai untuk tanda tangan MOU waktu itu. Oh langsung berarti ya? Langsung sih. Langsung MOU langsung kayak karena kan cuma kita satu trip dulu deh kita coba gitu. Nah akhirnya udahlah mulai dari situ singkat cerita berjalan. Dan I did my first group trip gitu di Dubai waktu itu di 2000 maybe 18-19 ya and then nah ini lagi nih perjuangan di bisnis itu it's not always sunshine. It's not always sunshine. COVID datang itu cobaan lagi cobaan lagi jadi travel jadi it's not always sunshine kena COVID ya pastilah travel it's going down. Terus mungkin karena aku juga baru pertama kali I didn't have a good team waktu itu. Jadi sistem dari bisnis sendiri itu kurang lah gitu. Jadi istilahnya dia sadly she knows my vendor gitu. Jadi kayaknya dia udah pas COVID juga dia akhirnya kerja sama dengan vendorku. Jadi kayak I'm getting cheated. So that's business is hard, it's harsh. Jadi ya udah deh. Setelah itu COVID, aku mikir lagi nih, itu sebagai pengusaha harus gitu. Kalau pengusaha itu harus adaptif. Ya kalau apa nih yang harus kita bisa ubah untuk bertahan. Karena kondisi beda-beda kan. Dinamis. Jadi waktu itu aku mikir udah deh kan COVID lagi tinggi, kesehatan ini lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi aku berpeluang, cari peluang. Itu kalau bisnis pintar cari peluang. Akhirnya aku bisnisnya move ke gorden rumah sakit. Nah aku buat brand baru. Bisnis gorden udah lama aja kepikiran sakit lagi niche. Wow. Terus akhirnya ya udah aku buat itu dan aku buat brand baru karena kan brandnya papa mama udah ada, cuman aku harus kerja sendiri nih. Jadi aku buat identity baru, brand baru gitu. And ya itu sih ya sampai sekarang keep learning and do stuff. Jadi tadi kan berhubung bisnis gorden, bisa kepikiran punya bisnis gorden. Kenapa kok punya akses ke beberapa bisnis gitu, Kak? Kan sebagian orang kan pengen buat bisnis bingung, nggak ada akses. Kakak gimana tuh caranya biar dapat peluang akses kayak gitu? Sebenarnya kalau akses bisnis itu kebetulan alhamdulillah ya saya punya privilege di Gorden itu memang udah bisnis keluarga. Cuman the first yang tidak ada istilahnya privilege itu di Royal Dubai Travel itu waktu itu. Karena benar-benar berjuang sendiri. Perasaan kakak gimana? Setelah punya bisnis travel terus kerja sama dengan orang Amerika itu kayak tiba-tiba ini setahun nggak ada, terus tiba-tiba ada tuh kayak gimana? Pastinya kaget ya, di luar nalar waktu itu karena how can I, kayak Indonesia aja belum gitu, jadi udah di Amerika gitu. I think sebenarnya itu membuka kacamata aku juga, ternyata nggak ada yang nggak mungkin sih di dunia ini selama kita mau berusaha
dan apalagi di zaman sekarang yang kita mempunyai kesempatan yang sangat luas gitu ya, dari jangankan Amerika gitu kan, travel Antartika pun kalau misalnya let's say kerjasama dengan Cetar Rempeyek gitu bisa juga gitu. Jadi itu sih paling membuka kacamata bisnis aku aja bahwa, dan juga tentunya kehidupan, bahwa there's nothing impossible sih. Menjadi pembisnis itu sulit nggak sih Kak? Karena kan banyak orang pengen buka bisnis kayak nggak bisa, aku nggak ada modal, nggak ada ini, nggak ada itu gitu, banyak banget alasannya. Menurut Kakak menjadi pembisnis itu sulit apa enggak? Aku sih bisa dibilang susah gampang ya. Istilahnya kalau kita bilang sulit pun, aku juga pastinya nggak akan bisa, misalnya walaupun sulit ya, gak akan bisa keep going till now gitu loh. Kayak sulitnya itu mungkin di motivasi diri aja sih. Iya, karena bisnis itu kan kita harus punya tim. Nah, tim-tim yang bagus itulah yang sebenarnya kita juga harus cari, dan motivasi diri ya, karena ya aku bilang itu tadi, it's not always sunshine. Bagaimana up and down gitu, dan bagaimana ketika apalagi bisnis income itu nggak pasti kan. Bagaimana kita melakukan let's say income lagi turun, membayar gaji karyawan gimana gitu. Harus dipikirin juga sih. Jadi literally bagi pebisnis di luar sana, jangan hanya aku mau buka ini, tapi belajar kecerdasan financial. Ya. Itu penting. Aku literasi keuangan tuh penting. Aku penting banget. I just realize manajemen keuangan itu kalau iya karena kalau kita cuma dapat lah, kita let's say mungkin ada satu pengusaha yang dapat project gede gitu kan, tapi nggak bisa mengatur keuangannya, tidak bisa berinvestasi, tidak tahu gitu, dan memanage, percaya deh nothing less gitu. Jadi menurut aku bahkan pengembangan bisnis pun itu perlu kecerdasan financial yang nggak diajarin di sekolah-sekolah gitu. Jadi I really encourage buat pengusaha luar sana, belajarlah kecerdasan financial. Rich Dad Poor Dad itu bagus banget. Oh iya, bagus. Robert Kiyosaki. Iya, bagus Lena. Aku udah nonton 4 kuadran itu ya. Iya, 4 kuadran itu. Aku tuh kok nggak dapat ya film-film informasi yang kayak gitu. Itu buku. Wow, makin buku ya tolong. Astagfirullah, ya Allah. Berarti lanjut Kakak. Emang kalau mau nanya nih kita sekarang rebutan dulu. Kakak dulu. Ya udah Kakak dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi tadi dalam bisnis itu berarti pentingnya financial kecerdasan ya gitu. Misalnya kayak Liana mau buka bisnis tuh kan kadang sebagian gini mikirnya, yang penting gue buka bisnis dulu gitu, yang penting gue punya ide bisa gue jalanin gitu, yang lain mah yang penting berjalannya waktu gitu. Tapi terkadang setelah kita membuka bisnis itu tanpa kita sadari dapat untung habis gitu Kak. Kadang bagaimana sih cara kita meminimalisir risiko kayak gitu Kak? Kadang ini untuk bayar karyawan juga kita belum berani, jadi kita ngejalaninnya sendiri. Bagaimana cara meminimalisir risiko agar buka bisnis itu nggak ada untungnya langsung habis gitu, ada untungnya langsung habis gitu gimana? Habisnya karena belanja ya. Biasa cewek kan, Cewek emang suka gitu kan. Suka gitu kan, jadi kadang habis. Tapi nggak ya kebutuhan gitu. Banyak kayak gitu kan, banyak kan Bener. ngerasa banyak duit langsung bisa beli ini gitu. Itu kayak gimana? Pusing lah aku nih Kak. Ada duit kadang suka habis gitu. Iya benar sih. Nah ini yang aku pelajari juga bahwa dari Honda ya, Master Honda di orang Jepang gitu. Sebenarnya itu adalah penyakit masa lalu kita tentang keuangan. Mungkin bukan kalian, mungkin ada beberapa orang yang dulu masa kecilnya itu susah karena uang, misalnya susah karena uang ya. Jadi sakit hati karena uang, gitu. Jadi dia punya relationship, hubungan dengan uang itu nggak bagus, buruk. Jadi ketika ada uang, energinya tuh kayak aduh
aku kayak nggak pantas harus habis karena aku harus iya kayak gitu. Jadi misalnya jangan ya insya Allah enggak lah Ya, ada beberapa gitu. beberapa jadi Bukan aku ya. ya jadi kita harus mikir juga bahwa kita pantas kok untuk berkembang, kita pantas kok untuk mendapatkan uang ini. Jadi kita menghargai uang itu juga, kita menghargai setiap ininya, dan juga itu dalam sisi spiritualnya gitu. Kalau dalam sisi praktiknya, live below your means sih pastinya. Dan sisakan juga untuk pengembangan bisnis dan juga investasi, itu penting. Jadi jangan dihabiskan, karena bisnis itu nggak ada yang pasti kan. Jadi sisakan 6 bulan itu istilahnya untuk emergency fund. Gitu. Itu selalu harus ditanamkan. Jadi jangan berhutang gitu. Kalau bisa ya, kalau bisa. Aku tahu sih usaha. Jadi gini, utang itu ada 2, bad debt sama good debt. Kita boleh berutang kalau memang itu good debt. Jadi punya project nih perlu di fund, itu bagus untuk banget. Untuk bridging fund itu tuh aku saranin banget. Pasti pengusaha gitu. Tapi kalau debt, utang untuk konsumsi pribadi, konsumtif, it's not good. Tapi kalau contohnya misalnya kita beli HP pengen menjadi influencer, nggak apa-apa dong berarti? Gak apa-apa, justru itu berarti kan modal, investasi. Ya. Ya kayak gini kan kita misalnya beli kamera, kita beli komputer, itu adalah modal, aset. Ya, berarti nggak masalah. Nggak masalah banget itu. Kecuali lu dapat duit, lu beli lipstick. Ya, tapi nggak apa-apa, itu juga investasi. Investasi. Kalau makeup artist gitu, atau ya, kita tuh itu tuh sebenarnya pembenaran, woy. Pembenaran gitu. Tapi nggak apa-apa. Cuma nggak apa-apa, asalkan jangan berlebihan aja itu sih. Aku soalnya juga sih, I love makeup, I love fashion. Kayak tas. ibaratnya kita first impression ketemu orang tuh harus cantik. Iya kan? Beda memang auranya gitu ya. Oke. Gitu. Jadi setelah kita ngobrol bisnis ini, kita gali yang lebih dalamnya lagi. Ternyata tadi seperti kita sebut, Kak Dita ini putri Indonesia. Jadi Sulawesi Barat. Perjuangan beliau ini luar biasa. Mulai yang dari kuliah tadi di mana, Kak? Di Singapura dan Dubai waktu itu. Singapura dan Dubai. Dan aku lanjut di BS Indonesia juga sih akhirnya dengan level 7 itu. Kak, itu jenjang karir atau jenjang apa itu? Itu cuma ini aja lah supaya kita kan belajar Jurusan di apa, dalam Kak? aja. Strategic Management Business. Strategic Management Iya. Business. Wow. Jadi emang dari interested aja sih di Kok bisa bidang tertarik ke manajemen? I think because aku pengen develop my passion juga sih, lebih tahu secara teorinya juga kan, nggak hanya praktik. Karena kan relate ya sama bisnis juga kan. Benar. Jadi proses Putri Indonesia kemarin di Sulawesi Barat gimana? Ceritain Penasaran yang dong, Kak Dita, ceritain. maksudnya. Oke, it's actually gini juga, ini kayaknya hidup aku tuh it's nothing Kayak mulus banget ya Allah. enggak, oh mana mulus kan ini ada turun naik Tapi gitu kan itu naik. kalau Sulawesi Barat itu ininya apa, ibu kotanya apa? Mamuju ya? Iya, Mamuju iya. kan? Itu Kok bisa pemekaran tahu? kan? Enggak. Pemekaran bener 2014. Karena dulu nggak ada kan pemekaran dari Sulawesi Sulawesi Selatan. Selatan, betul. Nah, kembali lagi ke Putri Indonesia. Waktu itu I didn't even expect it also gitu. Jadi waktu itu temen sih yang kompor-komporin gitu kan. Udah ikut aja. Toh juga yang pertama aku ikut pigeon itu dari Putri Pariwisata Indonesia. Itu juga because aku kayak daftar aja sebenarnya di online, kayak coba aja. Tiba-tiba aku dapat telepon. dapat telepon karena kita udah biodata dan lain sebagainya kan. 2022 pertama kali pigeon. Ikut Putri Pariwisata Indonesia dulu, baru Putri Indonesia. Nah, itu juga unexpected gitu, interview akhirnya alhamdulillah keterima. Dan waktu ini cerita sedikit ya. Jadi Putri Pariwisata Indonesia itu karena memang lingkupnya gak segede Putri Indonesia, aman lah, maksudnya dalam hal kayak ini tenang-tenang aja mental gitu tuh aman lah, karena nggak bisa dipungkiri ikut-ikut perlombaan seperti itu perlu mental yang
udah bisa di describe ya. Gak bisa. Gak bisa. Gitu. Bukan berarti ini bukan berarti kayak mendownkan kalian ini. Ini bagus banget. This is I will tell ya. This is next later on. Nah waktu itu secara material dan mental pun gak terlalu require a lot. Jadi oke. But then the most memorable itu ketika aku ikut Putri Indonesia. Ya itu Putri Indonesia. Itu pun aku daftar nggak ada kayak preparation atau gimana, aku make up sendiri, literally pas audisi dipanggil, dia kamu gini dipanggil gitu di audisi, aku make up sendiri, aku cuma panggil hairdo karena aku nggak bisa hair yang bagus kan, jadi make up sendiri, pas aku datang ke audisinya, aku lihat wanita-wanita ini, waduh, tapi nggak boleh down, itu yang aku nggak boleh down, kita harus percaya diri lagi, percaya diri itu penting banget, nah percaya diri. Akhirnya ikut daftar waktu itu pertama sebenarnya DKI Jakarta 1, DKI Jakarta gitu. Ngelihat kompetitor lain nih pada tinggi-tinggi semua gitu. Nah akhirnya aku nggak keterima deh waktu di tahap pertama di 2023. Aku nggak keterima. Sad of course, kayak oh ya udahlah gitu kan, mungkin belum saatnya, mungkin ada hal baik lagi lah nantinya. Setelah itu udah nih aku melepas aja, aku nggak kayak force it untuk gimana, aku relakan. Aku pergilah ke Bali waktu itu, healing lah istilahnya. Dari sana terus enak banget ya kalau bisa healing ke Bali gitu ya. Kan healingnya kemana? Sensi daripada ke Amerika. Jadi healing waktu itu sempet temen aku ngomong, udahlah Dik, nggak apa-apa Dik, udah next time aja, maybe ada hikmahnya gitu. Itu pas paginya tuh temen aku ngomong. Pas sorenya aku lagi naik Gojek mau ke pantai, aku ditelepon sama orang Putri Indonesia, sama Putri Indonesia. Jadi aku kayak, lagi di Gojek, bener-bener kayak lagi di Gojek gitu. Aku kayak, iya Dita, iya. Untuk audisi gitu. Untuk audisi ulang waktu itu, untuk audisi istilahnya untuk di interview ulang lagi. Jadi tapi di DKI Jakarta kita sudah habis. Kamu punya nggak keturunan istilahnya atau keluarga di Sulawesi Barat? Gitu. Iya. Karena kita sebenarnya tertarik, cuman slot ini yang kita pikir cocok untuk kamu. Gitu. Nah akhirnya ya udah aku make sure lagi, alhamdulillah ada. And then aku alhamdulillah jadi favorit, Putri Indonesia favorit Sulbar, dan ikut voting. Ikut voting, alhamdulillah keluarga dan teman-teman mendukung. Jadi maju ke nasional gitu. Jadi I would say kayak it's been a great journey. Nah, habis itu mulailah masuk ke ranah itu kan, preparation, publik udah mengenal aku dan lain sebagainya. Berbagai komentar, berbagai cuapan-cuapan itu apa tuh? Pasti sangat-sangat ini sih, sadis ya. Ada beberapa yang sadis banget. Netizen? Netizen. Oh gitu, ada. Karena orang sekitar atau netizen? Netizen sih, orang sekitar malah sangat mendukung. That's ya aku belajar. Itu gimana caranya? Dita, karena kita juga punya netizen ya. Ada netizen nih. Netizen. Bahkan ada yang langsung. Lu netizen, apa yang perlu dikomentarin lagi dah, udah sekeren ini woi. Tolong ya, jangan memperberat keadaan. Ya, diem. Udah. Ceritain. Gitu. Jadi Sadisha itu, dan aku baru pertama kali tuh dengan berhubungan langsung dengan netizen, go public soalnya kan, diumumkan, apalagi Putri Indonesia salah satu ajang terkemuka kalah di Indonesia. Wah itu dikatain karena aku memang gak setinggi orang-orang lain, gak sekurus orang-orang lain, jadi it's not standard beauty mereka lah.
Ini kayak Indonesia banget loh. Itu berarti termasuk body shaming dong. Body shaming, exactly, body shaming. Ih, gila ini netizen. Masih ini ya, maksudnya dulu kan oke lah ya. Itulah kalau sekarang susahnya di Indonesia nih ya, apa-apa dikomentarin. Tapi yang nggak pernah diperhatikan mereka itu prestasi. Kalau untuk Kak Dita ini lihat deh, sosoknya tuh udah mukanya tuh udah Indonesia banget loh. Itu malah banyak yang di luar sana mukanya yang nggak Indonesia banget. Ini udah menjual banget nih. Lanjut Kak. Aku sama netizen. Gitu, jadi aku dikatain kebo lah, Oh, ya gajah Allah. lah, ya istilahnya. Lah, Enggak, maksudnya. itu Ya, akun fake atau ya kebanyakan akun fake sih dan ada banget juga sih. sih yang real. jahat loh. Atau mungkin itu dari yang lain, mungkin Kak Dita, mungkin nggak ya, maksudnya dari pigeon apa peserta yang lain? Enggak, udah tanya aja. Wow. Ada di skripnya mungkin nggak kira-kira. Yang pastinya aku gini ya, dalam satu kontestasi itu memang beberapa strategi ya untuk kita bisa ini. Dan ya memang ada orang juga sih yang bilang sama aku mungkin itu buzzer dari kontestan lain supaya aku nggak mentalnya jatuh dan itu dan ya pada saat itu sih mungkin the hardest ini sih ya kayak karena aku masih muda juga kan maksudnya masih muda jadi Semuanya mudah. baru pertama kali gitu kan di Langsung Go Public, berhasil. baru pertama kali Go Public soalnya dan kaget pastinya kan, kaget tapi bukan berarti menyerah, itu tuh yang catat tuh, kaget bukan berarti menyerah dan aku disitulah aku hampir setiap hari itu baca motivasi sebenarnya, itu membuat aku kembali untuk Ya penting tuh. ya penting mental dan juga of course dari orang-orang terdekat gitu kan. Karena mereka nggak tahu diri aku yang sebenarnya, mungkin mereka hanya melihat dari luar gitu kan, dari foto lah, dari visual aku, tapi istilahnya they don't know me exactly. I know who I am gitu. So ya percaya diri dan itu salah satu perjalanan yang gak akan aku lupakan juga sih. That's the transformation dari Dita yang mungkin kurang berani, yang kayak yang setelah itu aku menjadi Dita yang istilahnya strength lah, more strength. Kak, coba ke kamera bilang sama netizen yang suka ngomongin kakak yang enggak itu, bilang aja tuh, mau nyampein apa? Buat teman-teman yang mungkin netizen yang pernah komen bad tentang aku, mungkin ada kritikan-kritikan bagus yang berguna buat aku, cuman buat teman-teman yang mungkin tidak tahu exactly who I am dan menjudge secara langsung dan tidak baik, please not saying it out loud, mungkin cari tahu dulu nih tentang aku dulu, apa sih sebenarnya diri Dita ini, and then you can judge. So, but I hope that mungkin you are going through something bad, mungkin kalian juga lagi ada di situasi yang susah atau istilahnya tidak baik, jadi kalian menuangkan itu ke aku, but I hope you guys are doing well now. Thank you. Gitu. Netizen, jangan gitu lagi ya. Bertaubat. Taubatlah taubat, wahai netizen. Ya sih. Ya seharusnya gitu sih memang Kak, yang memang kalau sekarang kita udah masuk ke media sosial dan kita dikenal publik gitu, Siap ya. harus siap memang, Siap. ada yang suka, ada yang enggak gitu kan. Iya. Cuman itu sebagai senjata kita, makin dia nggak suka makin kita panas-panasin ini loh ini. Sempat overthinking dong. sempat ya. sempat overthinking. Apa tuh efeknya dari situ, apa aja yang Kakak rasain? Paling sih efeknya kayak ternyata gini loh, orang-orang di dekat kita itu, keluarga apalagi ya, itu penting banget loh, ternyata berharga banget ya, support system. Karena netizen itu istilahnya kita harus memilah juga mana yang baik buat kita dan tidak baik buat kita, karena nggak selamanya apa yang mereka ngomong itu benar loh. Betul. Gitu. Jadi aku bisa inilah, mental aku tuh jadi kayak
tadinya berapa lapis jadi berapa lapis gitu. Sekarang ya jadi lebih confidence, jadi lebih confidence sih. Jadi mereka komentar apa sih, lo nggak kenal gitu. Iya. Iya kan, harus kayak gitu memang sih. Cuman jadi pengalaman dan kita juga harus belajar dari situ ya kan. Ya. Berarti kalau dari Kak Dita nih kan sebagai Putri Indonesia Solbar dan juga Putri Ekonomi Kreatif ya. Nah itu ada beban nggak Kak Dita? Maksudnya harus jaga image atau bagaimana gitu kan? Itu gimana Kak Dita? Itu pastinya sih. Karena kalau kata Putri Indonesia ini sekali dinobatkan selamanya menginspirasi gitu. Jadi ada beban tersendiri. Jadi memang harus lifetime ya. Lifetime. Harus jaga image lifetime ya. dari ininya ya. Dari dinobatkan. Jadi karena kita ini Putri Indonesia, kita ini istilahnya representasi dari putri-putri ketimuran Indonesia gitu. Bagaimana value-value yang ditanamkan dengan nenek moyang kita, bagaimana perempuan harus menjaga sikapnya, bersikap, dan itu menurutku sebagai tantangan pribadi ya. Bukan tantangan sih, lebih ke tanggung jawab gitu, bahwa menginspirasi itu juga it's actually makes us happy juga gitu, karena kita tahu kita berbuat yang baiklah untuk negara ini gitu. Dan tapi juga bukan berarti kita tidak menjadi diri kita sendiri, ini salah gitu. Jadi kan Putri Indonesia tuh banyak yang bilang kaku banget gitu, harus kayak gini gitu, harus kayak apa. Enggak, selama di norma itu tidak berlebihan ya, melanggar atau keluar dari jalurnya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Kayak aku suka let's say pakai yang warna-warni atau yang kayak swaggy gitu kadang gitu ya, it's okay, karena that's how you express. Jadi bukan berarti menghilangkan identitas diri, tetap jadi diri sendiri, tapi jadi diri sendiri dengan membanggakan value-value timur Indonesia itu tetap. Itu mindset tuh the basic deh, apalagi kalau kalian masih muda, mindset itu udah kayak that's your foundation of like to rocket tuh ya. Banyak memperbanyak emotional intelligence di dunia ini. Untuk bisa sukses kamu harus bisa dengan emotional intelligence, spiritual dan mental juga, soft skills dan lain-lain. Pertama, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru gitu, apalagi kalian yang muda-muda ini punya waktu yang sangat panjang, energi yang besar, jangan sampai ada penyesalan.